Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Pernah bayangin raja bikin sayembara yang bikin kepala puyeng? Bukan nyari harta karun, apalagi putri, tapi malah nyari telur emas. Ya, telur emas. Gimana coba caranya? Nah, disinilah Abu Nawas datang dengan akalnya yang bikin raja sampai geleng-geleng kepala sambil ngakak. Sebelum lanjut jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dulu ya. Jangan lupa juga absen di kolom komentar sahabat semua dari mana saja. Supaya channel Baghdad History terus berkembang serta bisa selalu menghibur kalian semua. Dan berikut inilah kisahnya. Di sebuah negeri yang makmur, di bawah pemerintahan Raja Harun al-Rashid yang dikenal bijaksana namun sesekali gemar melontarkan tantangan aneh, hiduplah seorang pria bernama Abu Nawas. Ia bukan seorang bangsawan bergelar, juga bukan saudagar kaya raya. Abu Nawas hanyalah rakyat biasa, namun kepandaiannya dalam bersilat lidah, kecerdasannya yang tak terduga, dan kemampuannya memecahkan masalah dengan cara yang unik, telah menjadikannya legenda di kalangan masyarakat. Namanya sering disebut dalam obrolan hangat di pasar, di kedai kopi, bahkan hingga ke telinga istana. Ia selalu punya akal, bahkan ketika semua orang sudah angkat tangan. Suatu pagi yang cerah, udara di Baghdad terasa begitu hidup. Namun, ada yang berbeda hari itu. Dari gerbang istana, seorang prajurit dengan seragam kebesaran mengumumkan sebuah sayembara akbar yang diadakan langsung oleh Baginda Raja. Suaranya menggema, menarik perhatian setiap telinga yang mendengarnya. Dengarkanlah wahai rakyat Baghdad. Baginda Raja Harun al-Rashid mengumumkan sayembara. Siapa saja yang dapat mempersembahkan sebutir telur emas murni ke hadapan Baginda, akan mendapatkan hadiah yang tak terhingga. Emas berlimpah ruah, dan kedudukan terhormat di istana akan menjadi miliknya. Seketika, kota Baghdad riuh rendah. Berita sayembara telur emas itu menyebar secepat kilat. Para bangsawan yang gemar memamerkan kekayaan mereka, para pedagang kaya yang selalu mencari peluang, dan bahkan para seniman ulung, semuanya langsung sibuk. Mereka bergegas mencari cara untuk memenuhi keinginan aneh raja. Ada yang memerintahkan pandai emas terbaik untuk mencetak telur replika dari emas murni, memahatnya dengan detail agar menyerupai telur ayam sungguhan. Ada pula yang mencoba berbagai ramuan kimia untuk mewarnai telur ayam biasa agar berkilau layaknya emas, berharap bisa mengelabui mata raja. Beberapa bahkan mencoba memalsukan dokumen, mengklaim telah menemukan telur naga emas dari negeri antah berantah. Berhari-hari, antrean panjang orang-orang membawa berbagai macam telur emas ke hadapan raja. Namun, Raja Harun al-Rashid bukanlah orang yang mudah dibodohi. Dengan tatapan tajam dan sentuhan ringan, ia selalu tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Ia memegang telur-telur itu di tangannya, menciumnya, bahkan kadang-kadang menggigitnya sedikit. Setiap upaya pemalsuan selalu gagal, dan telur-telur itu dikembalikan kepada pemiliknya dengan senyuman tipis dari raja. Kekalahan demi kekalahan membuat semangat para peserta sayembara merosot. Banyak yang akhirnya menyerah, mengakui bahwa sayembara ini benar-benar mustahil. Kabar sayembara yang tak kunjung ada pemenangnya ini, tentu saja, sampai ke telinga Abu Nawas. Ia yang kala itu sedang menyesap kopi hangat di sebuah kedai, mendengarkan obrolan orang-orang yang mengeluh betapa konyolnya sayembara tersebut. Telur emas? Mana mungkin ada? Gerutu seorang pedagang. Raja pasti sedang bercanda, timpal yang lain. Abu Nawas hanya tersenyum tipis, seolah menyimpan sebuah rahasia besar di balik bibirnya. Ia tak banyak bicara, namun matanya memancarkan kilatan ide. Kau juga ingin mencoba peruntunganmu, Abu Nawas? Tanya seorang tetangga yang kebetulan duduk di meja sebelah. Percuma saja, itu mustahil. Bahkan para bangsawan kaya dan pandai emas terbaik pun sudah angkat tangan. Abu Nawas menoleh, menatap tetangganya dengan tatapan jenaka. Tunggulah dan lihatlah, jawabnya santai, membuat tetangganya mengernyitkan dahi. Mereka semua mengira Abu Nawas telah kehabisan akal kali ini, atau mungkin ia hanya sedang bermimpi di siang bolong. Malam itu, Abu Nawas tidak tidur. Ia duduk di teras rumahnya, memandangi bintang-bintang. Pikirannya bekerja keras. Ia tahu betul bahwa mencari telur emas sungguhan adalah hal yang mustahil. Jadi, alih-alih mencari sesuatu yang tidak ada, ia harus memutar balikan logika. Jika raja menginginkan telur emas,
Maka ia harus membuat raja memahami mengapa telur emas itu tidak mungkin ada. Atau setidaknya, tidak ada dalam bentuk yang raja bayangkan. Sebuah ide cemerlang akhirnya muncul di benaknya. Begitu sederhana namun begitu jenius. Ia tidak akan mencari telur emas. Tetapi ia akan mengubah definisi telur emas itu sendiri, dan cara mendapatkannya. Keesokan harinya, seperti biasa, istana ramai dengan para pejabat dan bangsawan. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya, masih menunggu keajaiban berupa telur emas. Tiba-tiba, seorang pengawal mengumumkan kedatangan Abu Nawas. Seluruh mata tertuju padanya. Abu Nawas melangkah masuk dengan tenang, namun ada yang berbeda. Ia datang dengan tangan kosong, tanpa membawa keranjang, kantung, atau kotak berisi telur emas seperti peserta lainnya. "Hai Abu Nawas," sapa raja. Suaranya sedikit mendesak namun ada nada penasaran yang tak bisa disembunyikan. "Di mana telur emas yang kau janjikan dalam sayembaraku? Atau kau datang hanya untuk menonton?" Dengan tenang dan penuh percaya diri, Abu Nawas membungkuk hormat, lalu menjawab, "Ampun tuanku raja yang bijaksana, hamba datang kemari bukan untuk menonton, melainkan untuk memohon sebuah izin penting kepada Paduka." Raja Harun al-Rashid mengangkat alisnya, sedikit terkejut dengan jawaban tak terduga itu. "Izin apa, Abu Nawas? Apa kau datang hanya untuk meminta izin dan bukan membawa telur emas?" "Betul, tuanku," jawab Abu Nawas, masih dengan wajah tenang dan tatapan lurus. "Hamba mohon izin agar Paduka berkenan menunggu selama beberapa waktu lagi. Sebab, telur emas yang hamba ingin persembahkan saat ini sedang dalam proses menetas." Mendengar kata menetas, seluruh hadirin di istana, termasuk para bangsawan yang sudah menyerah, para prajurit, dan para pelayan, terdiam sesaat. Lalu, bisikan-bisikan mulai terdengar. Mereka saling berpandangan, bingung dan penasaran. Apa maksud Abu Nawas? Telur emas menetas? Apakah ia sudah gila? Raja Harun al-Rashid, yang biasanya sulit ditebak, kini tampak semakin bingung. Alisnya bertaut. "Menetas? Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanyanya, suaranya mengandung campuran keheranan dan sedikit geli. Ia tak bisa menahan senyum tipis yang mulai mengembang di bibirnya. Suasana di balairung istana Raja Harun al-Rashid mendadak pecah. Para bangsawan yang awalnya mencemooh kini saling berbisik, mencoba mengurai makna di balik ucapan Abu Nawas. Raja sendiri, yang awalnya keheranan, kini tak bisa lagi menyembunyikan rasa geli yang bercampur penasaran. Wajahnya menunjukkan campuran antara ingin tertawa dan ingin tahu apalagi akal yang akan dikeluarkan Abu Nawas. "Menetas?" ulang raja, sembari mencondongkan tubuhnya ke depan, tatapannya lekat pada Abu Nawas. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Jangan kau coba-coba mempermainkan raja di istanaku." Meskipun nadanya tegas, ada senyum tipis di bibirnya yang menunjukkan bahwa ia lebih terhibur daripada marah. Abu Nawas tidak sedikit pun gentar. Dengan wajah yang serius, seolah-olah apa yang dikatakannya adalah hal paling lumrah di dunia, ia menjelaskan, "Ampun tuanku raja, tentu saja hamba tidak berani mempermainkan Paduka. Hamba serius. Telur emas yang hamba maksud itu adalah telur dari ayam emas hamba." Seketika, tawa yang tertahan di antara para hadirin meledak. Tawa riuh bergema di seluruh balairung. Para bangsawan tertawa terbahak-bahak, sebagian memegangi perut mereka. Beberapa bahkan menunjuk-nunjuk Abu Nawas, seolah ia telah melontarkan lelucon paling lucu yang pernah ada. "Ayam emas? Hahaha. Gila dia," celetuk seorang panglima. "Di mana dia menemukan ayam emas itu?" "Di alam mimpi," sahut yang lain. Mereka mengira Abu Nawas sudah benar-benar kehilangan akalnya, atau sedang berhalusinasi. Namun, Raja Harun al-Rashid tidak ikut tertawa sekencang mereka. Ia masih menatap Abu Nawas dengan lekat, mencoba membaca ekspresi di wajah pria cerdik itu. Raja tahu bahwa Abu Nawas tidak pernah bicara sembarangan. Pasti ada sesuatu di balik perkataannya. "Cukup," seru Raja, suaranya sedikit meninggi, menghentikan derai tawa di balairung. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, hanya menyisakan beberapa kekahan kecil yang segera mereda. "Lanjutkan, Abu Nawas," perintah Raja, memberikan isyarat agar Abu Nawas tidak terintimidasi oleh reaksi orang-orang. Abu Nawas mengambil napas dalam,
lalu melanjutkan dengan suara tenang dan jelas, "Tuanku Raja yang mulia, seperti yang Paduka ketahui, seekor ayam hanya bisa menelurkan telur jika ia sendiri adalah seekor ayam. Dan jika Paduka menginginkan telur emas, maka mustahil telur itu bisa berasal dari ayam biasa. Oleh karena itu, agar bisa menghasilkan telur emas, induknya pun haruslah seekor ayam emas." Ia kemudian mengambil langkah maju, mendekati singgasana raja, pandangannya lurus ke depan. "Hamba memiliki seekor ayam emas yang sangat langka, tuanku. Ayam ini tidak bertelur setiap hari, melainkan hanya pada waktu-waktu tertentu. Dan saat ini, telur emasnya sedang dalam proses pengeraman. Ia belum menetas." Abu Nawas berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Oleh karena itu," lanjut Abu Nawas, kini nadanya lebih dramatis, "hamba memohon izin kepada Paduka Raja untuk menunggu hingga telur emas itu benar-benar menetas. Setelah menetas, ia akan tumbuh menjadi seekor ayam emas yang lebih besar dan tentunya akan menghasilkan lebih banyak telur emas di kemudian hari." Seketika, keheningan total menyelimuti Balairung. Tidak ada lagi yang tertawa. Para bangsawan, menteri, dan prajurit terdiam, mulut mereka sedikit terbuka. Mereka mulai mengerti arah pembicaraan Abu Nawas. Mustahil menemukan telur emas, karena memang tidak ada ayam yang bertelur emas. Dan jika memang ada telur emas, maka induknya pun haruslah ayam emas. Abu Nawas telah membalikan logika sayembara raja dengan sangat cerdik, menunjukkan absurditas dari permintaan raja itu sendiri. Ia tidak mencari telur emas yang tidak ada, melainkan menantang asumsi di balik permintaan raja. Raja Harun al-Rashid memandang Abu Nawas lekat-lekat. Senyum tipis yang tadi ia tahan, kini merekah menjadi tawa yang lepas. Tawa sang raja memenuhi Balairung, tawa yang bukan karena ejekan, melainkan karena kagum dan terhibur. Ia akhirnya memahami sepenuhnya akal brilian Abu Nawas. Sungguh luar biasa akalmu, wahai Abu Nawas," seru Raja Harun al-Rashid, sambil mengusap air mata tawa yang menetes di pipinya. "Kau telah memberiku pelajaran yang tak ternilai harganya. Kau menunjukkan bahwa hal-hal yang mustahil adalah mustahil, dan bahwa kadang-kadang, untuk menyelesaikan masalah, kita harus melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Tidak ada ayam yang bisa bertelur emas. Itu benar. Dan jika aku menginginkan telur emas, aku harus menunggu ayam emasmu menetas." Raja bangkit dari singgasananya, sebuah senyum lebar menghiasi wajahnya. "Hadiah sayembara ini adalah milikmu, Abu Nawas," lanjut Raja. "Kau telah menang bukan karena menemukan telur emas, tetapi karena menunjukkan kebijaksanaan yang lebih berharga daripada emas itu sendiri." Dan demikianlah, Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kecerdasan, akal sehat, dan sedikit bumbu humor adalah permata yang jauh lebih berharga daripada harta benda duniawi. Ia pulang dengan hadiah berlimpah, dan namanya semakin harum sebagai ahli akal yang tak tertandingi. Setelah kemenangannya dalam sayembara telur emas, nama Abu Nawas semakin tersohor di seluruh Baghdad. Raja Harun al-Rashid pun semakin sering memanggilnya ke istana, bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk membantu memecahkan berbagai persoalan pelik. Namun, tidak semua orang senang dengan ketenaran Abu Nawas. Para penasihat istana dan bangsawan lain yang iri, mulai mencari cara untuk menjatuhkannya. Suatu pagi, saat Abu Nawas sedang menikmati secangkir kopi di kedai langganannya, seorang utusan raja datang menjemputnya. "Baginda Raja memanggilmu, Abu Nawas. Ada masalah penting yang perlu diselesaikan," kata utusan itu dengan wajah serius. Sesampainya di istana, Abu Nawas mendapati Raja Harun al-Rashid duduk di singgasana dengan wajah muram, dikelilingi para penasihat yang tampak gelisah. Salah satu penasihat utama, yang memang dikenal tidak menyukai Abu Nawas, maju ke depan. "Tuanku Raja," kata penasihat itu dengan nada licik, "hamba khawatir dengan perbendaharaan istana. Ada laporan bahwa banyak tikus berkeliaran dan merusak persediaan makanan serta dokumen penting." Raja mengangguk setuju. "Benar sekali. Aku sudah memerintahkan para pelayan untuk meletakkan perangkap, tapi tikus-tikus itu terlalu cerdik. Aku membutuhkan solusi permanen." Penasihat itu melirik sinis ke arah Abu Nawas, lalu melanjutkan, "Hamba usul, tuanku. Mengapa tidak kita minta Abu Nawas saja yang menyelesaikannya? Bukankah ia terkenal dengan akal cerdiknya?"
Biarkan ia menunjukkan kecerdikannya dalam hal yang lebih praktis, bukan hanya teka-teki kata-kata. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tahu ini adalah jebakan. Menyingkirkan tikus dalam skala besar bukanlah perkara mudah. Raja, yang sudah terkesan dengan Abu Nawas, langsung setuju. Ide bagus. Abu Nawas, aku memberimu waktu 3 hari. Aku ingin kau menyingkirkan semua tikus di istana ini, dan pastikan tidak ada lagi yang tersisa. Abu Nawas membungkuk hormat. Ampun tuanku, hamba akan berusaha sebaik mungkin. Namun, hamba punya satu permintaan kecil. Permintaan apa? Tanya raja. Untuk menyelesaikan masalah tikus ini, hamba membutuhkan seekor kucing, jawab Abu Nawas. Para penasihat saling pandang. Kucing? Ejek salah seorang. Tikus banyak, hanya dengan seekor kucing. Raja mengangguk. Baiklah, itu permintaan yang mudah. Ambillah kucing terbaik dari kandang istana. Abu Nawas menggeleng. Tidak, tuanku. Kucing yang hamba maksud bukanlah kucing biasa. Kucing ini haruslah kucing yang memiliki bulu yang licin dan bersih, tanpa ada satupun helai rambut yang berantakan. Singkatnya, kucing itu harus sudah bercukur. Seketika, suasana balairung kembali hening. Raja dan para penasihat terkejut. Mereka saling pandang dengan ekspresi kebingungan yang sama, seperti saat sayembara telur emas. Kucing yang bercukur? Siapa yang pernah mendengar hal konyol seperti itu? Penasihat yang iri tadi kembali maju. Abu Nawas. Apalagi ini? Kucing mana yang bisa bercukur? Kau sengaja mempermainkan raja lagi, ya? Abu Nawas tetap tenang. Ampun tuanku, hamba sama sekali tidak mempermainkan siapapun. Justru, untuk menangkap tikus-tikus cerdik ini, kita butuh kucing yang istimewa. Kucing yang bersih dan licin akan lebih lincah dan tidak akan meninggalkan jejak bulu di mana-mana, sehingga tikus tidak akan curiga. Raja Harun al-Rashid mengerutkan kening. Ia mencoba mencerna perkataan Abu Nawas. Ia tahu Abu Nawas pasti memiliki maksud tersembunyi lagi. Abu Nawas, kata raja, suaranya kini mengandung sedikit tantangan. Aku memberimu waktu 3 hari. Cari atau latihlah kucing yang kau maksud itu. Jika kau berhasil membawa kucing yang sudah bercukur, dan ia mampu menyingkirkan tikus-tikus itu, aku akan memberimu hadiah berlipat ganda. Tapi jika tidak, kau akan mendapat hukuman. Abu Nawas tersenyum tipis, menerima tantangan itu. Ia tahu persis bahwa mencari kucing yang sudah bercukur adalah hal yang mustahil. Tapi akal Abu Nawas tidak pernah kehabisan cara. Tantangan raja untuk menemukan kucing yang sudah bercukur menjadi buah bibir di seluruh Baghdad. Sebagian besar orang menertawakan Abu Nawas, menganggapnya gila atau sedang mencari gara-gara. Bagaimana mungkin seekor kucing bisa bercukur? Bahkan tukang cukur terbaik pun akan kesulitan menghadapi seekor kucing liar, apalagi mencukurnya hingga licin. Para penasihat istana yang iri itu tersenyum puas, yakin bahwa kali ini Abu Nawas pasti akan kalah. Mereka bahkan mulai membayangkan hukuman apa yang pantas diberikan kepada si jenius itu. Namun, Abu Nawas tidak panik. Ia tidak menyewa tukang cukur hewan, apalagi mencari-cari kucing aneh di sudut-sudut kota. Sebaliknya, ia menghabiskan 2 hari pertamanya dengan tenang di rumahnya, membaca buku-buku lama, dan sesekali mengunjungi pasar untuk mengamati kebiasaan kucing dan tikus. Ia tahu, akal raja sudah mulai terbiasa dengan teka-teki darinya, jadi ia harus menemukan solusi yang lebih dalam dari sekadar permainan kata. Pada hari ketiga, pagi-pagi sekali, Abu Nawas pergi ke pasar hewan. Ia tidak mencari kucing yang mahal atau berbulu indah. Matanya tertuju pada sekumpulan kucing jalanan yang kurus dan lincah, bersembunyi di balik tumpukan karung gandum. Kucing-kucing ini adalah pemburu alami, terbiasa hidup susah dan berjuang mencari makan. Abu Nawas memilih 3 ekor kucing yang paling gesit dan tampak lapar. Ia membelinya dengan harga murah dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas tidak langsung mencukur bulu kucing-kucing itu, mustahil dan tidak praktis. Sebaliknya, ia melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia mengolesi seluruh tubuh ketiga kucing itu dengan minyak zaitun murni. Bukan hanya sekali, tapi berulang kali, hingga bulu-bulu mereka menjadi sangat licin dan mengkilap, seolah-olah memang tidak ada bulu yang menonjol. Bulu-bulu itu menempel erat pada tubuh kucing,
membuatnya tampak kurus dan tanpa rambut dari kejauhan, persis seperti yang ia bayangkan. Ketika selesai, ketiga kucing itu terlihat aneh, namun jelas sekali bulu mereka teratur dan tidak berantakan karena minyak. Kucing-kucing itu awalnya meringis dan menjilati tubuhnya, tetapi karena Abu Nawas memberikan mereka ikan segar dan susu hangat, mereka akhirnya tenang dan terbiasa dengan kondisi baru mereka. Abu Nawas juga tidak lupa untuk melatih mereka sedikit, memastikan mereka mau mendekati perangkap tikus yang ia siapkan. Siang harinya, Abu Nawas pun menghadap Raja Harun al-Rashid di balairung istana. Kali ini, ia membawa sebuah keranjang tertutup di tangannya. Para penasihat istana yang iri itu sudah berkumpul, siap menyaksikan kekalahan Abu Nawas. Wajah mereka penuh senyum sinis dan bisikan-bisikan ejekan terdengar di antara mereka. Lihatlah, si Abu Nawas datang dengan keranjang. Jangan-jangan ia membawa kucing buta atau kucing lumpuh, ejek salah seorang penasihat. Raja Harun al-Rashid tampak sabar, namun ada sorot penasaran di matanya. Nah, Abu Nawas, sudahkah kau menemukan kucing yang bercukur yang kau inginkan itu? Tanya Raja, menekan kata bercukur dengan nada menantang. Abu Nawas meletakkan keranjangnya dengan hati-hati, lalu membungkuk hormat. Ampun Tuanku Raja yang bijaksana, hamba telah membawa 3 ekor kucing yang Paduka inginkan. Kucing-kucing ini tidak hanya bercukur, tetapi juga sangat terlatih dan siap memangsa tikus-tikus di istana. Dengan perlahan, Abu Nawas membuka penutup keranjang. Dari dalamnya, 3 ekor kucing licin berminyak itu melompat keluar. Bulu mereka terlihat begitu rapi dan menempel erat, seolah-olah memang baru dicukur. Mereka tampak gesit dan pandangan matanya tajam, siap berburu. Para hadirin terperangah. Raja Harun al-Rashid membelalakan matanya. Kucing-kucing itu memang tidak benar-benar dicukur, tetapi efek minyak zaitun membuat mereka tampak licin dan bulu mereka benar-benar tidak ada yang berantakan. Abu Nawas telah memenuhi syarat, kucing yang tidak berbulu berantakan, dengan caranya sendiri. Lihatlah, tuanku, kata Abu Nawas sambil menunjuk kucing-kucingnya. Bulu mereka licin dan rapi, tidak ada satupun yang berantakan. Ini membuat mereka lebih lincah dan tidak akan meninggalkan jejak bulu yang bisa membuat tikus curiga. Mereka adalah kucing bercukur yang sempurna untuk tugas ini. Raja Harun al-Rashid menatap Abu Nawas, lalu ketiga kucing yang tampak aneh itu, dan kemudian kembali menatap Abu Nawas. Beberapa saat ia terdiam, mencoba memahami akal cerdik di balik trik minyak zaitun ini. Tawa kecil mulai muncul di sudut bibir Raja, lalu perlahan membesar menjadi tawa terbahak-bahak yang menggema di seluruh balairung. Abu Nawas, seru Raja di sela tawanya, sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kau memang tak ada duanya. Aku tidak pernah membayangkan cara seperti ini. Kau berhasil menemukan kucing bercukur tanpa perlu mencukur mereka. Para penasihat yang tadinya sinis kini terdiam 1000 bahasa, wajah mereka memerah menahan malu. Akal Abu Nawas terlalu licin bagi mereka untuk dipahami. Raja sangat terhibur dan terkesan. Ia memerintahkan agar ketiga kucing itu segera dilepaskan di area istana yang banyak tikusnya. Ajaibnya, ketiga kucing itu, yang lapar dan lincah, segera memulai tugas mereka. Dalam waktu singkat, populasi tikus di istana berkurang drastis. Berkat akal cerdik Abu Nawas, masalah tikus yang mengganggu Raja pun teratasi dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Raja Harun al-Rashid sekali lagi memberikan hadiah berlimpah kepada Abu Nawas, dan kedudukannya di mata Raja semakin tak tergoyahkan. Abu Nawas telah menunjukkan bahwa akal sehat, kreativitas, dan kemampuan melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, adalah kunci untuk mengatasi tantangan yang paling mustahil sekalipun. Sejak saat itu, nama Abu Nawas terus bergaung di setiap sudut Baghdad, menjadi simbol bahwa cahaya akal budi mampu menerangi kegelapan keraguan dan menyingkap tabir masalah paling rumit, membawa tawa dan pelajaran bagi setiap jiwa yang mendengarnya.